Selamat datang di channel Mas Dusin. Kali ini Mas Dusin akan mengajarkan bagaimana membuat aplikasi jam digital dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Bagi yang belum kenal HTML, CSS, dan JavaScript bisa mampir di channel TSJ TV. Di sana bisa belajar dari nol. Oke, mari kita mulai. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat jam digital menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Langkah pertama, kita akan membuat struktur dasar aplikasi. Di sini saya menggunakan 3 buah file yaitu index.html, style.css, dan script.js. Index.html akan berisi kode HTML yang merupakan kerangka aplikasi. Style.css berisi kode CSS yang digunakan untuk memperindah tampilan aplikasi. Berikut hasil dari pembuatan struktur dasar aplikasi. Langkah kedua, kita akan membuat komponen waktu, AMPM, dan tanggal. Pada file index.html kita tambahkan kode berikut di antara div class sama dengan time. Lalu file style.css kita tambahkan kode berikut. Maka hasilnya akan seperti ini. Langkah ketiga, kita akan mengaktifkan jam dengan kode JavaScript. File yang menyimpan kode JavaScript adalah script.js, semua kode JavaScript yang kita gunakan diletakkan dalam file ini. Pertama kita akan mengaktifkan waktu. Perhatikan kode berikut. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Kedua, kita mengaktifkan tanggal. Perhatikan kode berikut. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Berikut adalah kode lengkap dari ketiga file yang dibuat. Silahkan disimak.
Mari kita lihat hasil yang sudah kita kerjakan. Terima kasih sudah mengikuti latihan membuat aplikasi jam digital dengan HTML, CSS dan JavaScript bersama Mas Dusin. Jangan lupa di-subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video latihan-latihan berikutnya. Selamat datang di channel Mas Dusin. Kali ini Mas Dusin akan mengajarkan bagaimana membuat aplikasi kalkulator umur dengan HTML, CSS dan JavaScript. Bagi yang belum kenal HTML, CSS dan JavaScript bisa mampir di channel TSJ TV. Di sana bisa belajar dari nol. Oke, mari kita mulai. Kalkulator umur adalah aplikasi luar biasa yang akan membantu menghitung usia pengguna. Dalam hal ini, sistem akan menghitung usia pengguna segera setelah pengguna memasukkan tanggal lahirnya. Dalam kalkulator umur ini, saya telah memberikan 3 input untuk memasukkan usia, di mana pengguna dapat menginput hari, bulan, dan tahun tanggal lahirnya. Sistem kemudian akan secara otomatis mengubah jarak tanggal lahirnya dari waktu sekarang ke tahun, bulan, dan hari. Di sini saya telah merancang sistem ini menggunakan kode HTML dan CSS dan mengimplementasikannya menggunakan JavaScript. Pertama saya mengumpulkan tanggal saat ini dari perangkat Anda menggunakan kode JavaScript. Kemudian kami menguranginya dengan waktu input Anda dan mengubah pengurangan tersebut menjadi tahun, bulan, dan hari. Dalam membuat aplikasi kalkulator umur yang kita perlukan adalah menyiapkan 3 buah file. 1. Menyiapkan file index.html untuk kode HTML. 2. Menyiapkan file style.css. 3. Menyiapkan kode JavaScript untuk membuat aplikasi. Langkah pertama, kita siapkan file index.html, silahkan simak kode berikut ini. Langkah kedua, setelah file index.html kita buat, sekarang kita buat file styles.css, silahkan simak kode berikut.
Langkah ketiga, setelah file styles.css kita buat, sekarang kita buat file script.js. Silahkan simak kode berikut. Sekarang mari kita lihat apa yang sudah kita buat. Terima kasih sudah mengikuti latihan membuat aplikasi kalkulator umur dengan HTML, CSS dan JavaScript bersama Mas Dusin. Jangan lupa di-subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video latihan-latihan berikutnya. Selamat datang di channel Mas Dusin. Kali ini Mas Dusin akan mengajarkan bagaimana membuat aplikasi stopwatch dengan HTML, CSS dan JavaScript. Bagi yang belum kenal HTML, CSS, dan JavaScript bisa mampir di channel TSJ TV, di sana bisa belajar dari nol. Oke, mari kita mulai. Stopwatch adalah pencatat waktu yang terdiri dari 3 tombol dengan fungsi yang berbeda, yaitu tombol mulai, ulang dan tombol henti. Tombol mulai untuk memulai perhitungan rentang waktu, tombol ulang untuk mengatur ulang dari awal perhitungan, dan tombol henti untuk menghentikan pencatatan waktu. Dalam membuat aplikasi stopwatch yang kita perlukan adalah menyiapkan 3 buah file. 1. Menyiapkan file index.html untuk kode HTML. 2. Menyiapkan file style.css. 3. Menyiapkan file app.js untuk kode JavaScript yang berguna untuk menjalankan aplikasi. Langkah pertama. Kita siapkan file index.html. Silahkan simak kode berikut ini. Langkah kedua. Setelah file index.html kita buat. Sekarang kita buat file style.css. Silahkan simak kode berikut.
Langkah ketiga. Setelah file style.css kita buat. Sekarang kita buat file app.js. Silahkan simak kode berikut. Sekarang mari kita lihat apa yang sudah kita buat. Terima kasih sudah mengikuti latihan membuat aplikasi stopwatch dengan HTML, CSS, dan JavaScript bersama Mas Dusin. Jangan lupa di-subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video latihan-latihan berikutnya. Selamat datang di channel Mas Dusin. Kali ini Mas Dusin akan mengajarkan bagaimana membuat aplikasi kalkulator dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Bagi yang belum kenal HTML, CSS, dan JavaScript bisa mampir di channel TSJ TV. Di sana bisa belajar dari nol. Oke. Mari kita mulai. Kita semua tahu apa itu kalkulator dan mengapa itu digunakan. Ini terutama digunakan untuk perhitungan matematis kecil seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain. HTML membantu membangun struktur dan tombolnya. Kode CSS mendesainnya. Peran paling signifikan di sini dimainkan oleh kode JavaScript yang digunakan untuk melakukan perhitungan dan mengaktifkan tombol-tombol di kalkulator. Langkah pertama, kita membuat struktur dasar. Dalam struktur dasar ini saya akan mencontohkan semua kode HTML, CSS, dan JavaScript jadi satu. Berikut adalah struktur dasar dari aplikasi kita. Saya telah merancang struktur HTML ini menggunakan kode CSS berikut. Jika Anda melihat demo di atas Anda akan mengerti bahwa dalam hal ini saya telah menggunakan bayangan di sekitar kalkulator. Langkah kedua, kita akan membuat tampilan untuk melihat perhitungan. Pertama-tama, saya menggunakan tampilan di mana semua perhitungan dapat dilihat. Saya telah menggunakan kode HTML dan CSS berikut untuk membuatnya. Lebar layar 100% dan ukuran font 3 em, warna latar belakang layar sama dengan warna latar belakang kalkulator. Jadi tampilan tidak bisa dilihat secara terpisah.
Jika Anda ingin tampilan ini terlihat berbeda, maka Anda dapat mengubah warna latar belakang ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, di sini saya telah menggunakan 18 tombol. Ini memiliki beberapa nomor dan beberapa operator. Saya membuat setiap tombol menggunakan kode HTML di bawah ini. Div it sama dengan buttons container. Saya telah menambahkan semua tombol. Saya telah menggunakan kelas sama dengan button untuk setiap tombol. Kelas sama dengan button operator untuk tombol operator dan kelas sama dengan button num untuk tombol angka. Setiap tombol menggunakan onClick sama dengan insert num. Angka di insert num ini atau simbol operator akan berfungsi saat Anda mengklik tombol itu. Jelas sama, saya tidak menggunakan klik apapun dalam kasus tombol-tombol ini, yaitu tidak ada nomor yang digunakan dalam klik. Ini dikendalikan dengan bantuan kode JavaScript. Kode CSS di bawah ini telah membantu memberi gaya. Anda akan melihat bahwa dalam kasus ini, saya telah menggunakan 4 kolom. Dalam hal ini, izinkan saya memberitahu Anda, saya tidak menentukan tinggi atau lebar apapun di kalkulator. Tinggi dan lebar kalkulator akan ditentukan tergantung pada ukuran tombol di sini. Padding 20px 30px telah digunakan untuk membuatnya lebih besar. Setiap angka dikelilingi oleh batas 0,3px solid RGBA yang menambah keindahan. Dalam hal ini, Anda akan melihat bahwa saya telah menggunakan 2 tombol yang ukurannya jauh lebih besar. Dalam hal ini, tombol telah dibuat dengan mencocokkan tempat dari 2 angka. Saya menggunakan 2 kolom untuk titik dan 2 baris untuk sama. Langkah ketiga, Menambahkan warna berbeda. beda dan efek arahkan kursor ke tombol. Latar belakang tanda pagar 223850 dan warna tanda pagar 6885A7 dari tombol angka telah digunakan. Dalam hal ini, Anda dapat mengubahnya dan menambahkan warna sesuka Anda. Latar belakang tanda pagar 128094 dan warna tagar VEV digunakan untuk tombol operator. Warna latar tombol equal saya telah menggunakan ungu yang terlihat jauh lebih menarik dan cerah. Langkah keempat, kita akan menambahkan kode JavaScript agar aplikasi dapat digunakan. Baris pertama adalah JavaScript dasar. Saya telah menetapkan konstanta untuk input. Ketika eksekusi tombol angka menggunakan baris kedua, yang berarti ketika Anda mengklik tombol angka, angka akan muncul di layar. Di baris ketiga, saya telah membuat operator efektif. Di baris kedua, saya mengatakan bagaimana Anda mengeksekusi angka. Angka input tersebut akan dihitung dengan bantuan tombol operator pada baris ketiga ini. Saya menggunakan baris nomor 4 untuk membuat backspace berfungsi. Anda pasti telah melihat bahwa saya telah menggunakan tombol hapus yang dapat Anda klik untuk menghapus angka satu per satu. Ketika Anda mengklik tombol itu, lebar jumlah total akan berkurang 1. Baris kelima digunakan untuk menjalankan tombol hapus. Mengklik tombol hapus Akan menghapus seluruh tampilan. Kemudian kita pisahkan kode antara HTML, CSS, dan JavaScript menjadi file tersendiri yaitu file index.html, style.css, dan script.js. Lalu kita perbarui kode pada index.html menyesuaikan dengan penggunaan file eksternal. Berikut adalah ketiga file yang dimaksud.
Sekarang mari kita lihat apa yang sudah kita buat. Terima kasih sudah mengikuti latihan membuat aplikasi kalkulator dengan HTML, CSS dan JavaScript bersama Mas Dusin. Jangan lupa di-subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video latihan-latihan berikutnya. Selamat datang di channel Mas Dusin. Kali ini Mas Dusin akan mengajarkan bagaimana membuat Pong game dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Bagi yang belum kenal HTML, CSS, dan JavaScript bisa mampir di channel TSJ TV, di sana bisa belajar dari nol. Oke, mari kita mulai. Pong adalah permainan video olahraga dua dimensi yang mensimulasikan sebuah permainan tenis meja. Sang pemain mengerahkan sebuah bat yang bergerak kanan-kiri. Permainan ini dimainkan dengan komputer. HTML membantu membangun strukturnya. Kode CSS mendesainnya. Peran paling signifikan di sini dimainkan oleh kode JavaScript yang digunakan untuk mengaktifkan dan menjalankan permainan. Langkah pertama, kita membuat struktur dasar. Kita akan membuat 3 buah file yaitu index.html, game.css, dan game.js. Berikut adalah struktur dasar dari aplikasi kita. Kita akan membuat struktur kode HTML-nya. Silahkan simak kode berikut. Kita akan membuat struktur kode HTML-nya. Silahkan simak kode berikut. Langkah ketiga, kita akan membuat file game.js. Kita akan mulai membuat kanvas untuk permainan kita.
Selanjutnya kita ingin menulis logika untuk pedal seperti ukuran dan posisi. Selanjutnya mari kita isi kanvas tanpa pedal di fungsi render. Sekarang pedal kita sudah jadi, selanjutnya kita ingin mengatur titik tengah kanvas dengan mengatur jalur stroke dari kiri ke kanan. Di sini saya mengatur posisi garis ke tengah kanvas dan mengatur warnanya menjadi hijau limau retro. Selanjutnya kita membuat logika bola kita dalam variabel global karena koordinat X dan Y bola akan berubah. Kami kemudian memperbarui fungsi render untuk membuat bola bundar. Sekarang setelah bola diberikan, saya akan menetapkan skor default untuk pemain dan bot dan mengatur skor kemenangan juga dalam variabel global. Sekarang setelah kanvas selesai, saya kembali ke refraktor sedikit dan membuat fungsi permainan awal yang mengatur ulang skor dan memulai fungsi kanvas dan fungsi animasi juga. Anda dapat melihat kode yang diperbarui di sebelah kiri dan kanvas masih ada di sana sehingga kami tahu itu berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita ingin mengerjakan logika permainan, kita mulai dengan mengatur kecepatan bola secara global. Selanjutnya kita menulis sebuah fungsi untuk membuat bola bergerak. Selanjutnya kita membuat fungsi reset untuk game tersebut. Selanjutnya kita beralih ke batas bola untuk memutuskan apakah pemain mendapatkan skor atau bot. Kemudian memanggil fungsi ini dalam fungsi animate.
Selanjutnya kita ingin membangun bot AI dan kita bisa melakukannya dengan membuat fungsi sederhana untuk membuat bot mengikuti bola. Setelah Anda selesai membangun logika game, fungsi animate Anda harus berisi logika game yang baru saja kita buat dan seberapa sering menjalankannya. Selanjutnya kita dapat menggunakan window request animation frame untuk memanggil fungsi animate kita sekali setiap frame yang mencapai 60 fps. Ini tidak akan menjadi game yang dibuat oleh gamer tanpa kelancaran 60 fps itu. Bola bergerak dengan benar. Langkah kita selanjutnya adalah menyelesaikan logika game dengan menulis game over logic. Pertama kita akan mendeklarasikan secara global bahwa game tersebut adalah game baru dan logika start atau finish game. Selanjutnya kita tambahkan is game over false dalam fungsi start game kita untuk mengatur game berjalan saat game dimulai. Selanjutnya kita ingin menulis fungsi game over untuk menghentikan permainan ketika skor kemenangan tercapai dan kita menyebutnya dalam fungsi animate. Sekarang jika kita menguji permainan, itu akan berhenti setelah pemain atau tidak mencapai skor 7. Selanjutnya kita membuat div kosong dengan membuat elemen yang akan berisi pesan game over. Selanjutnya kita membuat fungsi show game over message yang menyembunyikan kanvas dan menambahkan div lain dengan pesan kemenangan dan juga membuat tombol listener on click untuk menjalankan game lagi setelah diklik. Setelah selesai, kita harus menyelesaikan penambahan logika permainan di dalam fungsi start game kita. Silahkan simak kode lengkapnya berikut ini. Sekarang mari kita lihat apa yang sudah kita buat. Terima kasih sudah mengikuti latihan membuat Pong game dengan HTML, CSS dan JavaScript bersama Mas Dusin. Jangan lupa di subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video latihan-latihan berikutnya.